Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi. Hai semuanya, buat kalian yang mau investasi, tenang aja, kalian bisa investasi dengan ngeluarin uang cukup kecil, alias nggak besar-besar banget. Selama ini yang kita tahu adalah investasi, kita investasi beli saham, beli rumah, tanah, dan lain sebagainya yang ukurannya itu gede banget. Nah, untuk investasi itu tujuannya biar kekayaan kita itu nilainya stabil. Terus gimana sih cara investasi emas? Terus apa aja sih yang harganya itu masih masuk akal buat diinvestasikan, terutama buat kita yang masih muda dan uang kita yang masih belum banyak gitu, masih OTW banyak. Nah, buat kalian yang karyawan atau pembisnis pemula yang uangnya masih harus ngatur, bener-bener bisa manage uang, tapi tetap ya kalian tuh harus investasi buat jangka panjang kalian, biar nilai kekayaan kalian itu tetap stabil. Nah, untuk investasi yang bisa masuk akal buat kita itu kita bisa investasi rumah. Kita bisa beli banyak rumah, 1 apa 2, 3 rumah, 4 apa 10 atau lebih, yang rumahnya tuh murah, terus bisa dijangkau minimal 2 mobil di depan rumah kita. Nah, tujuannya buat apa? Kalau kita mau kontrakin rumah itu harga sewanya jauh lebih mahal dibanding yang bisa akses motor aja. Nah, biasanya kalau akses mobil itu harga di kota itu mulai 500.000 kalau yang perumahan. Kalau yang bukan itu 200.000. Kalau di wilayah kabupaten atau kabupatennya itu yang biasa aja, belum bukan kabupaten yang kawasan perumahan atau kawasan industri yang benar-benar rame, itu biasanya itu masih murah, kisaran 50 juta rumahnya. Nah, kalian bisa beli itu kalau kalian punya dana lebih. Misalnya, kebetulan waktu itu kalian punya proyek yang gede banget nih di perusahaan. Terus kalian dapat fee yang lumayan gede. Nah, saran aku mending itu langsung dibuatin beli rumah. Kenapa? Karena rumah itu bisa kita sewain pertama. Terus bisa juga kita tinggalin. Opsional kalau kita masih belum punya rumah dan kita urgent banget harus tinggal di rumah. Terus yang ketiga bisa kita kosin. Nah, kita bisa renovasi rumah itu dan kita kosin. Jadi rumah itu penting banget buat kita investasi, apalagi kalau tahunan uang kalian itu per tahun, gaji kalian totalnya itu udah ratusan juta. Itu mending diinvestasikan ke rumah. Buat yang uang kalian itu masih sekitaran 100 juta ke bawah, bisa diinvestasikan ke tanah. Nah, kalian bisa nabung minimal tuh 6 bulan, terus kalau itu udah dapet tanah di dekat kalian atau di tempat-tempat lokasi yang emang rame banget, nah kalian bisa beliin tanah. Nah, tanah ini buat apa sih? Kok tanah bukan rumah? Iya, karena kita belum punya uang buat beli rumah. Nanti kalau kita udah punya uang, kita bisa bangun, itu dijadiin rumah. Nah, kita invest tanah dulu aja, soalnya harga tanah itu tambah hari tambah naik, terus semakin hari juga semua tanah itu rebutan, cepet-cepetan gitu. Jadi mendingan tuh cepet-cepet kalian beli tanah. Terus nanti terserah kalian tanah itu mau kalian apain. Mau kalian bikin rumah, atau mau bikin perkantoran yang terus kalian sewain. Atau kalian bisnis apa di situ, atau disewain ke orang-orang yang lagi buka bisnis. Misalnya mereka sewa tanah kayak Indomaret. Ada teman kalian yang buka cabang Indomaret dan dia itu ngincer tanah di deket area tempat kita. Nah, kalian bisa tawarin ke teman kalian tanah kalian dengan harga yang sedikit agak murah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, karena apa? Karena mereka biasanya sewanya itu lebih dari 1 tahun, biasanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan berjangkanya tuh panjang-panjang. Nah, seenggaknya tanah itu bisa ngasilin passive income buat kalian. Terus kalau tanahnya kecil, ada nggak yang nyewa? Itu pasti ada. Tanah kecil mungkin ukurannya, misalnya nih 6 kali 12, kecil banget. Iya, nggak masalah, kalian beli cuma segitu aja. Kalau ada orang yang jual, ya kenapa enggak dibeli gitu. Kalau tanahnya segitu, buat apa? Pasti ada yang sewa. Misalnya di situ kayak ada orang yang pengen bikin bisnis, bikin usaha, tapi mereka nggak punya tanah, dan tempat kalian tuh strategis banget, dilalui banyak kendaraan di situ. Nah, kalian bisa sewain tanah itu buat mereka bangun. Nah, tapi mereka sewanya kan sewa tanah, jadi harga tanah itu.
Kalau mereka selesai sewa, ya udah itu tanah itu ya bisa kalian buat apa aja, terserah kalian. Terus yang ketiga, itu kalian bisa investasi logam mulia. Logam mulia itu ada macam-macam ya. Pertama, itu kalian bisa investasi emas, terus bisa investasi perak maupun investasi perunggu. Tapi saran aku yang sering kalian dengar di sekitar kalian itu investasi emas dan perak. Nah, kalau saran aku sendiri terserah kalian ya. Kalau perak ini buat koleksi, soalnya bentuk kepingannya itu lucu-lucu kayak gini. Tapi kalau kalian investasi emas itu bener-bener ada nilainya. Jadi nilainya tuh bener-bener stabil, terus kita jual di mana aja itu juga gampang. Misalnya kalian beli emas tahun ini harganya per gram misalnya nih 1 juta. Tahun 2030 harganya emas 20 juta. Nah, pada tahun itu sama-sama kita cuma punya 1 gram emas, tapi kita bisa untung pas ngejual tahun 2030. Sebenarnya itu nilai emas itu sama aja tetap, cuma inflasinya itu naik terus. Jadi buat jaga inflasi kekayaan kita, itu kita bisa beli logam mulia. Kita nggak terlalu banyak-banyak. Kita bisa investasikan mulai misalnya 100 gram emas saat ini. Nah, kalau belum punya uang 100 gram emas nih, nyicil, kita koleksi dulu 10 gram, 10 gram. Atau nanti keberatan 10 gram, kalian bisa beli dulu 5 gram emas. Itu kalian bisa beli per bulannya. Misalnya kalian per bulan itu minimal kalian 5 gram emas buat disimpan. Kalian nyisihin uang kalian. Nah, setiap bulan kalian beli emas cash. Beli emas cash, saran aku kalian bisa beli emas UBS atau beli emas Antam. Nah, karena apa? Karena ngejualnya lebih mudah. Terus nilainya juga nggak jatuh-jatuh banget. Jadi sekalipun berkurang itu hanya berapa persen gitu. Nah, terus kalau kalian itu endapin, kalian timbun, bukan ditimbun juga ya. Pokoknya kalian tahan emas itu sampai 10 tahun kemudian itu pasti naik, itu udah pasti. Terus saran aku sih ya 2 emas ini, tapi kalau aku lebih milih ke Antam. Karena ini yang paling mahal. Terus juga kalau ngejualnya juga harganya juga bagus gitu. Nah, kalau kalian mau beli emas Antam itu kan biasanya minimal 5 gram ya di Pegadaian. Itu kalau sekarang itu 5 juta. Nah, kalau kalian belum punya 5 juta itu, kalian bisa pilih yang ukuran 1 gram. Ukuran 1 gram itu cuma 1 juta. Nah, kalian usahain gimana sebulan kalian bisa nabung 1 juta emas dan itu nggak pengaruh ke pendapatan kalian. Misalnya nih, gaji kalian 10 juta per bulan. Gimana caranya? Gaji kalian itu 10% dari gaji kalian itu kalian tabungin emas, dan 10% gaji kalian itu kalian tabung uang. Itu jangan diutek-utek gitu loh, intinya gitu. Kalau bisa sih 50% dari pendapatan kalian itu kalian tabungin emas, dan 10% kalian tabungin uang, dan 40% itu buat kebutuhan bulanan kalian. Kayak gitu, daripada nyesel ya. Emang kita nggak bisa foya-foya yang gimana-gimana dan nggak bisa jalan-jalan seenak kita dan harus bener-bener dirinci pengeluaran kita, tapi seenggaknya kita nggak nyesel nantinya. Misalnya nih, aduh aku nanti aja deh tahun 2025, ternyata pas tahun 2025 harga emas sudah 3 kali lipat. Misalnya nih sekarang 1 juta, tahun 2025 harganya tiba-tiba naik jadi 3 juta per gramnya. Kan juga kita jaga kayak, oh kenapa nggak tahun kemarin aja. Jadi buat meminimalisir kekecewaan kalian karena kalian terlambat berinvestasi, mendingan kalian nyisihin uang kalian. Jadi minimal kalian nyisihin uang kalian itu 10-50% tuh buat investasi. Kuncinya satu, jangan sampai terlalu mempengaruhi kebutuhan bulanan kalian. Kalau pendapatan bulanan kalian kebetulan itu masih kecil banget, terus nggak nutut nih, gimana nih? Aku nggak bisa kalau 1 juta per bulan gitu. Itu kan 1 gram ya. Mendingan gimana caranya, pokoknya itu 1 bulan itu 0,5 gram gitu. Nggak bisa, ya udah kalian bisa nabung emas. Bisa nabung emas di Pegadaian. Kalau pendapatan kalian itu masih kecil banget. Kalau kita nabung emas di Pegadaian itu kan banyak kelebihannya. Pertama, kita bisa nabung sesuai uang kita. Jadi kalau kita nabungnya sekarang itu 1 juta, itu langsung dikonversikan emas ke 1 gram emas. Jadi kalau
sekarang itu harganya 1 juta, ya kita dapat 1 gram emas. Besok kita nabung lagi punya 500.000, berarti langsung dikonversikan ke 0,5 gram emas kayak gitu. Jadi kalau kalian belum mampu beli 1 gram emas per bulan, beli cash, ngasih uang ke Pegadaian, kita ngasih uang ke tokonya dan kita dapat emas, itu memang 1 gramnya kalian belum bisa. Kalian bisa dengan cara itu tadi, dengan cara tabung emas di Pegadaian. Nah, untuk nabung emas pasti kan ada kekurangan dan kelebihan. Kalau nabung emas di Pegadaian itu ada kelebihannya, pertama itu aman, terus yang kedua itu kita nggak ribet, terus kita tenang, soalnya udah pasti di tempat yang benar-benar aman. Terus kita bisa nabung sesuka hati kalian, sepunyanya kita, kepunyanya uang kita. Terus kalau kita kekurangannya di Pegadaian, yang pertama kalau kita nabung di mana aja pasti kita kena biaya admin. Terus kalau kita mau cetak emas itu juga kita ada biayanya, mungkin berapa persen dari harga emas yang kita cetak itu. Terus biasanya ada biaya admin yang lain. Jadi sebelum nabung emas juga tanya informasi detailnya ke petugas yang ada di Pegadaian, gimana prosedurnya nabung emas. Biasanya untuk nabung emas itu kalian cari Pegadaian yang ada layanannya Galeri 24. Nah, biasanya di situ buka tabungan emas. Atau kalau kalian di dekat kalian ada Pegadaian, nah itu kalian tanya di situ buka tabungan emas apa enggak. Kalau enggak, di sini di mana? Pasti nanti diarahin dan dikasih informasi selengkapnya di situ. Nah, untuk kalian yang pengennya gini, aku nggak pengen nabung emas karena aku kayak ngerasa aku gimana gitu sama nabung gitu. Aku lebih suka itu barang itu tak simpan sendiri daripada aku percayain ke orang gitu kan. Kalian juga bisa nabung emas itu yang kecil. Itu ada juga bukan tabungan emas ya, itu tuh kayak kalian beli cash dan kalian langsung dapat fisik emasnya. Itu mulai 0,01 gram kalau nggak salah ya, dan itu harganya juga murah, bisa dijangkau gitu, biasa sekitar 130 ribuan ya 0,1 gram. Nah, kalian bisa ngumpulin aja itu yang banyak, nanti bisa ditukar sama emas yang ukurannya lebih besar gitu, dan itu emas 24 karat yang intinya bisa dijual di semua toko emas. Nah, itu kalian itu optional, kalian bisa tabungan atau beli cash langsung. Kalau menurut aku sih ada banyak cara sebenarnya, kayak ada arisan, cicilan kayak gitu. Tapi mending saran aku ya kalian tuh tabungan atau beli emas cash langsung. Walaupun itu kalian cuma bisa cash 1 gram per bulan nggak masalah. Yang penting kalian beli, kalian dapat fisiknya, kalian simpen. Nggak langsung tiba-tiba aku pengen 10 gram biar harganya stabil, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi intinya ya udah biar nggak ada beban gitu buat kalian. Jadi kan itu uang kalian, jadi kalian tuh nggak ada beban, aduh aku belum nyicil emas kayak gitu. Itu kan investasi, gimana kalian tuh bisa kayak bangga, tenang, aman, nyaman sama barang yang kalian investasikan buat masa depan kalian gitu. Jadi kalian nggak ngerasa terganggu, jadi kan lebih seneng. Terus kalian juga menyisihkan uang itu dengan senang, oh ya ini buat investasi nih, jadi aku nyisihin uang 1 juta per bulan buat beli 1 gram emas gitu. Jadi kalian kayak, oh iya buat masa depanku nanti, buat masa depan anak-anakku nanti kayak gitu. Atau mungkin buat kalian yang pengen, oh ya aku pengen kuliah lagi nih di luar negeri, terus aku pengen nyimpen dikit-dikit lah gitu, nggak tergantung sama orang tua. Atau aku pengen bikin bisnis nih tapi masih 10 tahun lagi, nah kalian bisa nyimpen itu dikit-dikit gitu. Nah, terus abis itu kalau kalian itu beli emas dikit-dikit nggak masalah, terus kalian jadiin satu semuanya. Jadi kalau kalian butuh mungkin 5 tahun lagi butuh buat apa gitu, itu bisa kalian ambil, bisa kalian jual ke Pegadaian lagi. Kalau emas kalian tuh Antam, kalau UBS mungkin bisa kalian kumpulin, bisa kalian jual lagi ke toko ya dimana kalian beli emasnya itu gitu. Nah, ada yang nanya nih, arisan emas tuh bagus nggak? Kalau saran aku sih jangan dulu ya kalau kalian tuh pemula. Ya udahlah, itu buat yang kelas kakap aja mungkin ya yang arisan emas. Kalau kalian masih dikit, sekitar 2 digit sampai yang gajinya 1 digit, 2 digit, 3 digit, ya mending kita belinya itu cash langsung, kita dapat fisiknya, atau kita tabung emas di Pegadaian langsung kayak gitu. Tapi kalau pendapatan kalian udah 3 digit ke atas, itu terserah kalian gitu. Kalian bisa konsultasikan ke
finance consultant kalian atau finance consultant perusahaan kalian ya, kalau yang udah gede-gede kayak gitu. Oke. Terus investasi yang paling gampang terus paling mudah itu investasi emas. Jadi lakuin sekarang walaupun itu cuma dikit. Nggak usah malu kita beli dikit, toh kita yang beli, kita yang investasi buat diri kita. Yang penting sisihin itu. Beli emas minimal sisihin 10% dari pendapatan kalian itu buat investasi masa depan kalian, yaitu 10%. Oke, selamat menabung emas. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom di bawah ini ya. Aku bakalan jawab, selagi aku bisa aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Oke, selamat berinvestasi. Semangat!